Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangka Belitung yang saya cintai dan saya hormati, semoga kita selalu sehat walafiat. Hari ini kita melihat 3 kandidat. Betul. Ya, luar biasa. 2 besar, 1 kurus. Ya, nah, benar nggak? Bapak terlalu jujur. Ya, jujur ya. Ya. Nah, kalau kita potensi mereka ini misinya sama. Iya. Ya, tujuannya sama. Nah, tapi nanti demokrasi ini kan di dalam pertarungan berbeda. Baik. Jangan lihat kurusnya, tapi otaknya juga dipikirkan, enggak? Iya. Ya. Tapi Pak, pada intinya mereka bertiga sehati, Pak. Iya. Iya. Ini pagi ini masih sehati. Mungkin tanggal 28 mungkin berbeda. Ya, ya. Benar enggak? Nah, Setuju. tapi inilah demokrasi, Pak dosen ya. Iya. Ini demokrasi. Kalau enggak demokrasi, perjalanan jadi ketua PWI ini sangat mudah sekali dan tidak akan berjalan lancar. Susah jadi ketua PWI itu arti kedepannya lebih baik. Kalau mudah mulus jalannya, ya, kita kan ada 88 ya pemilih. Nah 88 ini sekarang ini ada terpecah 3. Iya. Pecah 3 kan Mbak? Iya. Tapi setelah 28, saya yakin semua ini akan bersatu. Iya. Itulah demokrasi PWI. Saya yakin tidak ada dusta di antara kita dalam perang ini. Nah, saya himbaukan kepada kandidat ini, mari kita demokrasi yang tidak dibawa ke ranah politik. Nah, kalau bawa ranah politik, PWI ini akan hancur. Iya. Artinya politiknya istilah UKJ lah, urusan kurang jelas. Bagaimana menjadi ketua PWI harus pakai duit, sogok sana, sogok sini. Nah, itu kalau terjadi, saya usulkan cabut aja kartu PWI yang sudah disahkan konvensi yang ditandatangani di pusat. Nah, itu harus cari. Saya sebagai Dewan Kehormatan Pembina PWI tidak mengajar adik-adik saya untuk menjalan jalan yang tidak menuju jalan Sirotol Mustaqim. Iya. Arti jalan yang benar lah kalian bertiga. Kalah, peluk, bersatu lagi. Ya namanya demokrasi. Jadikanlah PWI ini sebagai pemain bola kaki yang sejati. Kalau kalah sudah selesai. Tidak ada dendam, tidak ada mengkritik, tidak ada suatu hal yang menyakiti hati. Biasa ini. Kalau mau jadi pas mau perang itu 28 pagi sore itu biasa, suasana panas. Baik. Panas, Bu. Sangat panas. Nah, yang kita pikirkan PWI ke depan ini, satu yang telah dibikin garis besar haluan negaranya, apa kata kandidat kita tadi, itu laksanakan. Iya. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya terpilih, saya rangkul semuanya. Baik. Itu yang pentingnya. Iya. Nah, Baik, tepuk tangan dulu dong buat Pak Hidayat Arsani. saya sebagai ketua Dewan Pembina berharap 28 nanti, ya kita akan perang 1 hari, Bu. Iya. Perang sarap aja. Nah, yang penting PWI tidak dimasukin orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Iya. Setuju. Ya, karena saya lihat indikasi gubernur mau begini, wali kota mau begini, bupati begini. Singkirkan hal-hal ini. Baik. Saya harap kepada gubernur, bupati, wali kota, indikasinya kalau ada begini, mudah-mudahan tidak terjadi. Baik. Kalau ini terjadi, berarti ini adalah memperbudakkan PWI untuk menjadi ke bawah lagi. Saya tidak mau misalnya saudara Rudi jadi ketua PWI, disponsori oleh gubernur. Tidak. PWI berjalan sendiri, walaupun kehidupannya masih di rumput yang bergoyang. Baik, tepuk tangan ini untuk Pak Hidayat. Pak Hidayat, dulu Bapak pernah menjabat sebagai Ketua PWI Bangka Belitung ya Pak ya. Nah Pak, dari kacamata Bapak sendiri melihat perkembangan dari PWI dari waktu ke waktu seperti apa Pak? Ya kalau dulu saya mau ikut ketua PWI, semua pejabat ini bermain semua. Ada kepentingan semuanya. Dari zaman Pak Eko dulu, wali kota dulu, bupati bermain. Semua bermain. Bermainnya bukan bermain menasihati. Rudi, nanti kamu ketua PWI begini. Ini apa ilmunya saya kasih. Tapi bermain waktu itu selalu menggunakan kekuasaan uang.
Hancurlah negeri ini kalau PWI bisa dibeli pemerintah. Siapa lagi mengawasnya? Nah, Iya. sedangkan PWI ini adalah Pak Dosen alat kontrol pemerintah dalam bidang apapun, baik itu baik ataupun buruk. Terutama saya katakan bahwa PWI kalau ketemu dengan hal-hal korupsi, tolong dieksekusikan atau dibina atau gimana. Ya, karena kita ini negara ini sudah rusak betul. Iya. Negara ini tidak bisa maju, ya berharap pada komunikasi PWI. Baik. Nah, bagaimana PWI ke depannya menjadi betul PWI yang sejati dan untuk bangsa negara khususnya Kepulauan Bangka Belitung. Baik, tepuk tangan dulu dong buat Pak Dayat. Tapi saya beri kesempatan untuk audiens, silakan. Yang pertama dengan siapa Bang? Cek. Dengan siapa? Dengan Boril dari jurnal katulistiwa.com. Baik, silakan. Dengan 5 orang narasumber kita, silakan Bang. Oke. Ini mungkin yang paling tepat pertanyaan yang saya ajukan ini bisa dijawab langsung oleh Pak Hidayat Arsani. Waduh, ini ke Panglima ternyata ya. Jadi Panglima izin tanya. Nah, kira-kira menurut seorang Hidayat Arsani itu kira-kira bagaimana harapannya terhadap jalannya Konforprov 6 PWI Bangka Belitung di tahun 2022 ini? Apakah itu nantinya bisa berjalan dengan lancar dan aman? Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, bila mana ada di antara kandidat melakukan politik yang tidak seharusnya. Nah, dalam artian mungkin melakukan lobby gitu ke pihak tertentu, entahkah itu melalui pihak daerah itu sendiri ataupun pihak PWI pusat itu sendiri. Seperti apa tanggapannya, Pak? Silakan. Baik, silakan Panglima, seperti apa? Tapi dari mana tadi? Ya, dari mana Bang? Bisa diulang Bang? Medianya? Jurnal katulistiwa.com. Jurnal katulistiwa.com. Saya rasa mereka ini kan sudah dewasa semua. Ya, yang penting di dalam Konferensi PWI 2022 ini saya berharap kepada oknum-oknum seperti gubernur misalnya, seperti bupati misalnya, wali kota misalnya, jangan mencampuri urusan ini, Bu. Ini aja kuncinya. Ya biasa, namanya perjuangan tuh ada ini tuh biasa. Tapi jangan hal ini dibawa ke pemerintah. Mari kita netral, mari kita dukung. Jangan kalau orang gubernur, beliau orang wali kota, satu orang bupati, ini akan hancur. Hancur. Dan ini saya tidak tinggal diam. Saya ingin Pak Akademis, PWI ini ke depan sekarang ini mengeluarkan telur yang betul-betul murni dari kandungannya. Jangan bercampur dengan virus. Apalagi COVID misalnya. Nah, ya. Jadi kalau ini tidak dicampuri ada kepentingan politik, insya Allah jalan lancar. Baik. Saya yakin setelah musda ini kita bebas saja lah. Apalagi saya sebagai ketua Dewan Pertimbangan tidak bermain kiri, tidak bermain kanan. Jalan aja lah mereka dengan baik. Insya Allah ya pasti adalah api-api kecil. Tapi saya berharap api-api kecil itu bukan dari pihak lain, moderator. Bukan. Tapi api sumbu kecil itu daripada anggota kita sendiri. Baik. Dan api kecil itu akan dimatikan apabila sudah bersatu. Nah, yang kedua itu apa? Baik, terkait lobby-lobby tadi, Pak. Lobby-lobby, ya biasa, lobby-lobby selama itu positif, silakan. Benar nggak bisa. Dari zaman Nabi pun lobby sudah ada. Bagi kita nih, ya silakan selama lobby-lobby itu tidak mengganggu kandidat, tidak membuat perbuatan tidak menyenangkan, silakan, nggak bisa dihapuskan. Apalagi milik ketua PWI, ketua RT pun masih lobby-lobby. Baik. Ya, jadi itu sah saja selama tidak mengganggu, tidak memecah belahkan dan tidak memberi sesuatu yang tidak diinginkan. Baik, terima kasih Panglima. Dan saya ke Pak Dayat lagi ini. Pak Dayat, ini mengalir semua ya dari diskusi yang kita hadirkan di kesempatan kali ini. Nah, kira-kira Pak Dayat sebagai istilahnya Ketua Dewan Pembina PWI Bangka Belitung, Pak,
Kira-kira apa Pak yang menjadi PR besar PWI Bangka Belitung ke depan? Karena kita akan menghadapi berbagai tantangan, apalagi sekarang ini Pak, kita di era digitalisasi, kemudian di era IT juga Pak, seperti apa? Ya, jadi kalau kita mau belak-belakan membuka aibnya PWI ini dan wartawan kita ini, satu hal aja. Ya, memang saya ini selalu mengatakan pahit, tapi pahitnya akan manis, Pak. Ya. Mereka ini kan nggak punya gaji, Bu. Dari mana penghasil mereka ini? Sedangkan hidup mereka ini bertantangan dengan hukum dan mati. Karena seorang wartawan itu bersiko rumah sakit dan mati. Risiko tinggi. Benar nggak, Bu? Ini kan pemikiran saya ke depannya. Maka saya bilang sama ketua terpilih nanti, saya ini kan punya 1 juta pohon aren. Saya kasihan adik-adik saya nih, Pak. Tapi dengan kebesaran Allah, tapi dia bisa hidup tanpa gaji tanpa apa. Baik. Ya kadang-kadang maaf, ada wartawan nakal ada, wartawan baik ada, wartawan sedang ada, wartawan nanggok ada. Oh gitu lengkap. Ya Pak ya? Di mekanismenya mereka lengkap. Ternyata banyak kategori ya Pak ya? Ya kategori, ya kita harus terbuka. Ya. Ya maka dengan lembaga yang PWI yang disahkan oleh pemerintah negara Indonesia ini, kita akan maju ke depannya betul-betul bukan lagi PWI jalannya gelap. Ya. Harus di rel kereta api yang terang. Nah maka kepada saran saya kepada seluruh demokrasi yang akan datang ke depan ini, nggak usah berpikir lagi negatif. Boy terpilih, kita dukung. Si Isdin terpilih, kita dukung. Pak Rudi yang kurus ini nggak apa, kita pilih. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demokrasi tetap berjalan dengan baik dan positif. Baik. Maka saya bilang, janganlah kepada pihak-pihak pemerintah ikut campur dalam hal ini. Kasihan PW ini. Wartawan ini adalah wartawan yang harus kita selamatkan. Bukan otak saja, sampaikan perut juga harus diselamatkan. Baik, Pak Dayat, bicara soal kesejahteraan anggota PWI, Pak. Kemudian juga sekarang ini kan masih ada, Pak, wartawan-wartawan kita yang mengalami kekerasan ya, Pak ya. Kekerasan. Nah, seperti apa mungkin perlindungan terhadap mereka-mereka atau wartawan-wartawan di bawah naungan PWI, Pak? Ya, pertama kita akan lihat aspeknya dulu. Kenapa kepalanya pecah misalnya? Ya, mungkin mulutnya sadis atau membuat isu yang tidak dipertanggungjawabkan. Nah kalau itu saya tidak bisa bertanggung jawab. Jujur, saya tidak akan bertanggung jawab kalau ada wartawan ditangkap polisi, digebuk orang karena salah miskomunikasi. Saya rasa kalau sudah memiliki kartu kompensi yang kata Ketua BPI tadi, itu lebih tata keramanya lebih hormat. Kalau dulu banyak wartawan bocor kepalanya. Berarti dengan adanya UKW ini wartawan kita beradab ya Pak ya? Lebih proporsional dan attitude-nya lebih sopan santun. Baik, setuju. Bukan kayak kita dulu wartawan. Resiko tinggi. Pulang dari memencara sisi seseorang, pulang pun belum tahu posisi aman atau tidak. Nah sekarang kita terbuka. Nah kalau misalnya ada wartawan kecelakaan digebuk orang siapa orang, itu kita juga tidak bisa membela dengan sebelah pihak. Kita harus melihat segi aspeknya. Apa sebab saudara wartawan sampai bonyok kepalanya, digebuk orang? Ya kita diskusi. Kalau itu salah, kita tidak bisa amankan. Tapi kalau dia benar, proporsional, PWI adalah pasukan yang siap untuk segala-galanya. Karena PWI ini kelihatannya aja Ibu moderator ribut, tapi tanggal 28 nanti cipika-cipiki ya Pak? Iya, tanggal 28 sore hari sudahlah. Udah selesai semua. Ya itulah namanya mekanisme demokrasi yang sehat. Ini kan isunya hebat ini. Baik. Isunya luar biasa, tapi saya yakin mereka ini kan berakhlak dan beragama. Ya, dan mereka sudah sepakat siapa pemenang akan menjadi satu. Pesan saya kepada pemegang suara, ya, marilah kita tunjukkan PWI ini betul-betul dewasanya sangat luar biasa. Baik. Nah. Ya, terima kasih Pak Dayat. Jadi memang benar kata calon kita yang calon paling kuat ini, enggak ya? Iya. Bahwa
otak itu tidak cerdas kalau ekonomi tidak kuat. Ya. Arti kata sholat pun kita tidak fokus kalau utang masih banyak. Iya. Benar nggak? Jadi ini tugas saya. Baik. Sebagai pembina dewan, siapapun terpilih. Ya, bahkan saya yakin wartawan kedepannya akan menjadi wartawan yang makmur apabila aren saya ini saya berikan. Iya, tepuk tangan dulu dong. Tapi Iya. ini bukan untuk menyogok bertiga ini. Iya. Nggak ada siapapun terpilih. Iya. Bahkan rakyat kecil pun kita kasih. Karena saya ingin aren ini salah satu pengekspor dunianya adalah dari Pulau Bangka. Baik. Jadi kita libatkan Dewan Pers semuanya PWI, bahkan yang bukan masuk PWI pun kita kasih. Baik, baik. Nah, kan setelah kita kasih, kita tidak mau lagi lihat wartawan yang jalannya loyo, ya, wartawan katanya sering nanggok. Ya. Nah, nanggok tahu Bu ya? Ya. Nah, benar nggak? Ngecup Ya. sana, ngecup sini, ya. Ini faktornya ekonomi, Pak Akademis. Baik, baik. Ekonomi ini sangat menentukan. Baik, Jangan main ekonomi ini. baik. Tadi dibilang wartawan ekonomi kurang, Ya. tapi kalau wartawan timah banyak. Iya. Ngerti Bu ya? Baik. Kalau wartawan timah banyak, benar nggak? Ekonomi kurang. Nah, jadi ini harus ada kesetaraan. Baik. Ya. Terima kasih Bang Rudi dan juga untuk semua yang hadir di sini, terima kasih, dan juga untuk pendengar yang menyaksikan langsung lewat YouTube, kemudian juga mendengarkan lewat siaran langsung kita di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Ya, semoga sukses, lancar demokrasi, jalannya pemilihan Ketua PWI Bangka Belitung. Sukses untuk PWI Bangka Belitung. Jumpa lagi dan kesempatan. Dan sedikit statement dari Pak Hidayat, katanya silakan Pak, singkat saja Pak. Ya, singkat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tanggal 28 hari Senin, mari kita pesta demokrasi yang betul-betul positif untuk menuju jalan demokrasi yang terbaik. Semoga Allah berkenan melindungi kita semuanya dan berjalan lancar. Baik. Kepada masyarakat Bangka Belitung, mari kita doakan supaya agar terpilihlah PWI, Ketua PWI yang terbaik untuk Bangka Belitung ini. Baik, Ya, terima kasih Pak Hidayat Arsani yang sudah memberikan closing statementnya di kesempatan kali ini, dan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir dalam dialog luar studio LPPR di Sungai Liat di Cafe Temu Kopi Pangkal Pinang. Seluruh kerabat kerja yang bertugas saat ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kami kembali ke studio.